Ini bukan soal cocok logi, bukan teori konspirasi liar, apalagi klaim mistis. Ini adalah episode paling kritis yang pernah kami buat, karena kita akan membongkar data yang benar-benar ada, bukti nyata, tapi sengaja disembunyikan atau jarang sekali diajarkan kepada kita. Ini tentang sejarah besar Nusantara yang hilang dari ingatan kolektif kita. Mari kita mulai. Pernahkah Anda bertanya, kenapa dalam buku pelajaran sekolah, sejarah Nusantara sebelum era kerajaan besar seperti Sriwijaya atau Majapahit seringkali terasa kosong, seolah-olah kita adalah bangsa yang baru belajar beradab saat pengaruh luar datang? Ini adalah narasi yang perlu kita pertanyakan, karena catatan kuno dari bangsa lain justru berkata sebaliknya. Mari kita buka catatan dari Tiongkok. Dinasti Tang, sekitar abad ke-7 hingga Xmem Masehi, menulis tentang negeri-negeri di selatan yang mereka sebut Kunlun. Mereka menggambarkan kapal-kapal raksasa dari Nusantara, jauh lebih besar dari kapal mereka sendiri, yang mampu mengarungi lautan luas, membawa rempah-rempah, emas, dan barang berharga lainnya. Kapal ini mereka sebut kapal Kunlun, kapal yang tiada bandingnya. Catatan dinasti Song dan Ming pun melanjutkan deskripsi ini, menggambarkan pelebuan-pelebuan Nusantara yang ramai, sistem pemerintahan yang teratur, dan kekayaan alam yang melimpah ruah. Mereka tidak menggambarkan kita sebagai bangsa primitif, tapi sebagai mitra dagang yang kuat dan berdaulat. Sekarang kita beralih ke para pedagang dan penjelajah Arab. Dalam catatan mereka, Nusantara adalah Zabag atau Seribuza. Mereka menyebut kepulauan ini sebagai surga dunia, negeri emas, kapur barus, dan cengkih. Lebih dari itu, mereka mengakui keahlian pelaut Nusantara. Kemampuan kita membaca bintang, memahami pola angin dan arus laut, adalah legenda di dunia pelayaran kuno. Mereka tidak hanya datang untuk berdagang, mereka datang untuk belajar. Lalu pertanyaannya, kenapa bagian-bagian membanggakan ini seringkali hanya menjadi catatan kaki, atau bahkan tidak masuk sama sekali ke dalam kurikulum pendidikan kita? Apakah ini sebuah kelalaian atau ada kesengajaan? Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh ke masa lalu, ke era prasejarah. Jika Anda berpikir sejarah kita dimulai dari aksara, Anda salah besar. Jauh sebelum itu, leluhur kita sudah meninggalkan jejak-jejak monumental yang luar biasa. Salah satunya, yang paling kontroversial dan paling masif, adalah situs Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat. Hasil penanggalan karbon menunjukkan lapisan terbawah situs ini bisa jadi berusia lebih dari 20.000 tahun. Ini bukan sekadar tumpukan batu biasa. Ini adalah struktur punden berundak buatan manusia terbesar di Asia Tenggara, mungkin bahkan di dunia. Namun, penelitiannya berjalan lambat, penuh perdebatan, dan seolah ada upaya untuk menahan informasi ini agar tidak tersebar luas. Mengapa? Karena jika terbukti benar, ini akan menulis ulang seluruh peta peradaban kuno dunia. Ini membuktikan bahwa di tanah ini pernah ada peradaban maju ribuan tahun sebelum piramida Giza di Mesir dibangun. Kita tidak berhenti di Gunung Padang. Pergilah ke dataran tinggi Pasemah di Sumatera Selatan. Di sana tersebar ratusan megalit, patung-patung batu raksasa yang menggambarkan manusia menunggangi gajah, kerbau, atau bergelut dengan harimau. Patung-patung ini menunjukkan dinamika, keahlian memahat yang luar biasa, dan pemahaman anatomi yang tinggi. Usianya diperkirakan ribuan tahun sebelum Masehi. Lalu ada lembah Bada di Sulawesi Tengah, Dengan, patang-patang megalitiknya yang misterius menatap kosong ke angkasa selama ribuan tahun. Siapa yang membuatnya? Untuk tujuan apa? Penelitian di sana masih sangat terbatas. Jangan lupakan juga dolman-dolman kuno di Papua. Struktur meja batu yang usianya juga sangat tua menunjukkan adanya praktik ritual dan kepercayaan yang kompleks sejak zaman prasejarah. Semua situs ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Nusantara. Mereka adalah bukti bisu dari sebuah peradaban besar yang pernah eksis. Tapi, alih-alih menjadi kebanggaan nasional yang didanai besar-besaran untuk penelitian dan publikasi, banyak di antaranya justru terabaikan, terancam rusak, dan ceritanya tidak pernah sampai ke telinga generasi muda. Seolah-olah ada ketakutan untuk mengakui bahwa kita memiliki sejarah yang jauh lebih tua dan lebih agung dari yang tertulis di buku teks. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering kita lihat, tapi jarang kita pahami. Simbol. Kita sering melihat yukeran-yukeran rumit di rumah adat, kain tenun, atau gagang keris. Seringkali kita menganggapnya hanya sebagai hiasan
dekorasi, atau estetika belaka. Ini adalah penyederhanaan yang fatal. Bagi leluhur kita, simbol-simbol itu adalah bahasa. Itu adalah ilmu pengetahuan yang dikodekan. Perhatikan pola spiral, motif tumpal, atau gambar pohon hayat yang selalu muncul di berbagai artefak Nusantara. Itu bukan sekadar hiasan. Spiral bisa melambangkan siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali, atau bahkan representasi galaksi. Motif tumpal yang segitiga bisa menjadi penanda orientasi mata angin atau diagram kosmologi yang membagi alam atas, tengah, dan bawah. Beberapa ukiran geometris di rumah adat ternyata adalah kalender surya atau penanda musim tanam. Bahkan tata letak sebuah desa adat seringkali dibangun berdasarkan peta rasi bintang tertentu yang dianggap sakral. Di Candi, Sukuh, dan Cito, kita menemukan simbol-simbol yang jelas berhubungan dengan fertilitas dan kosmologi. Relief di Borobudur bukan hanya cerita, tapi juga diagram perjalanan spiritual. Simbol-simbol pada keris bukan hanya pamor, tapi mengandung doa, harapan, dan pemahaman metalurgi yang canggih. Leluhur kita tidak menulis di atas kertas. Mereka menulis di atas batu, kayu, dan logam. Mereka mengkodekan ilmu pengetahuan mereka dalam bentuk seni. Saat kita meremehkannya sebagai hiasan, kita kehilangan akses ke perpustakaan pengetahuan yang luar biasa kaya. Kita membuang kunci untuk memahami cara pandang dunia mereka yang begitu dalam dan terhubung dengan alam semesta. Setelah melihat semua bukti ini, mulai dari catatan bangsa asing, situs-situs megalitikum yang terabaikan, hingga simbol-simbol yang disederhanakan maknanya, sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa? Kenapa begitu banyak bagian penting dari sejarah kita yang seolah sengaja tidak diangkat, tidak dipublikasikan secara masif, atau bahkan ditutupi? Jawabannya mungkin sederhana, namun sangat sensitif. Jawabannya adalah identitas. Sebuah bangsa yang mengenal dan memahami kebesaran masa lalunya akan memiliki pondasi identitas yang kokoh. Bangsa dengan identitas yang kuat, yang bangga akan asal-usul nia, adalah bangsa yang sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk diadu domba, dan sulit untuk dikendalikan. Selama ratusan tahun, narasi sejarah kita ditulis oleh pihak kolonial. Mereka punya kepentingan untuk menggambarkan kita sebagai bangsa yang perlu diselamatkan dan dicerahkan. Narasi ini menanamkan rasa inferioritas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengakui bahwa Nusantara adalah pusat peradaban kuno yang maju akan meruntuhkan seluruh narasi kolonial tersebut. Menyembunyikan atau mengabaikan sejarah ini adalah cara paling efektif untuk melemahkan sebuah bangsa dari dalam. Ketika kita tidak tahu siapa kita, dari mana kita berasal, dan sehebat apa leluhur kita, kita akan mudah kehilangan arah. Kita akan mudah mengagumi budaya luar dan meremehkan budaya sendiri. Kita menjadi konsumen, bukan produsen. Kita menjadi pengikut, bukan pemimpin. Tapi, ada harapan. Saat ini, kita berada di sebuah titik balik. Berkat akses informasi digital, banyak peneliti independen, komunitas budaya, dan anak-anak muda mulai menggali kembali kepingan-kepingan puzzle yang hilang ini. Semangat untuk menemukan kembali jati diri Nusantara itu mulai bangkit. Kesadaran ini menyebar seperti api. Orang-orang mulai mengunjungi situs-situs kuno, mempelajari kembali makna simbol-simbol leluhur, dan mempertanyakan narasi sejarah yang selama ini mereka terima. Ini bukan tentang menjadi anti-asing atau menutup diri dari dunia. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang menempatkan sejarah kita pada tempatnya yang semestinya. Ini tentang membangun kembali rasa percaya diri kita sebagai sebuah bangsa besar yang mewarisi DNA para pelaut ulung, arsitek genius, dan filsuf bijaksana. Identitas kita adalah kekuatan terbesar kita. Dan sekarang, saatnya untuk merebut kembali identitas itu, membangkitkannya dari tidur panjangnya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Apa yang kami sampaikan hari ini hanyalah puncak dari gunung es. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan, masih banyak situs yang belum tergali. Tugas kita bersama adalah terus bertanya, terus mencari, dan terus menyebarkan kebenaran ini. Jangan biarkan sejarah agung kita terkubur selamanya. Terima kasih sudah menyimak episode paling penting ini. Jangan lupa untuk bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan kebesaran sejarah kita. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apa bagian sejarah Nusantara yang paling membuat Anda bangga? Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Mari kita terus menggali harta karun pengetahuan leluhur kita. Salam Gama.